Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para mahasiswa mahasiswi prodi PKPI kelas B semester 4 yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan siang menjelang sore ini kita akan menjelaskan tentang terminologi, istilah-istilah terminologi pendidikan dalam Al-Quran pada mata kuliah tafsir Tarbawi. Apa sih istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran yang terkandung dengan istilah tarbiyah, pendidikan dalam bahasa Inggrisnya, pendidikan, terminologi pendidikan dalam Al-Quran, pendidikan dalam bahasa Inggris education yang sudah populer. Kemudian yang dalam bahasa Arab yang sudah populer itu adalah at-tarbiyah dibanding istilah-istilah yang lain. Terminologi pendidikan memilih istilah-istilah kunci atau key term dari kosakata Al-Quran yang dianggap sebagai Wiltangsong, dari konsep dasar atau grand teori dari Al-Quran, dan memiliki arti pendidikan sebagai tarbiyah, taklim, ta'dib, tazkiyah, al-irsyad, wa tadris. Banyak sekali dalam Al-Quran ya. Menentukan makna pokok dan makna kontekstual. Makna pokoknya apa? Kemudian makna kontekstual, ya kan? Teks dan konteks, karena Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, kemudian bagaimana teks itu ditarik secara konteks sekarang ini, ya kan? Karena Al-Quran adalah solihun likulli makanin wa zaman. Al-Quran selalu relevan dengan perkembangan masa dan perkembangan keadaan, selalu relevan. Bagaimana kita menafsiri Al-Quran sesuai dengan zaman sekarang, konteks sekarang. Dengan dalam Al-Quran tidak ditemukan kata tarbiyah, namun ditemukan istilah lain atau istiqaqnya, derivasinya yang memiliki kesamaan makna dan seakar dengan kata tarbiyah, yaitu ar-rabb, ya kan? Rabba yurabbi tarbiyatan, Rabba yurabbi tarbiyatan. Jadi istiqaq atau asal kata atau asal kata dari kata tarbiyah itu adalah Rabba yurabbi tarbiyatan. Ada Rabbani orang-orang yang memiliki sifat ketuhanan, ada murabbi yang mendidik, ada yurbi, rabbani, sama ini rabbayani, ada rabbani. Sedangkan dalam hadis hanya ditemukan kata rabbani. Jadi hadisnya rabbani, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Rabbani, kata Rabbi, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah, Rabbil alamin, yang menguasai. Rabbi itu menguasai, mengirani semua alam semesta. Dalam arti Allah itu menguasai, ya kan, memiliki, ya kan, kemudian memelihara, kemudian banyak kata Rabbi di sini, menguasai dan memiliki. Rabbi itu ada Rabbanin, Rabbayani, ya, Rabbayani misalnya dalam surat Al-Isra, ya kan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi wa kullan, katakanlah ya Allah wahai Muhammad, irhamhuma. Irhamhuma itu mugi belas kasihanlah panjenengan ya Allahumma akan kedua orang tua kami, kama rabbayani, seperti halnya kedua orang tua kami ini mendidik kami sejak kecil. Jadi rabbayani ini mendidik, merawat, memelihara, mengembangkan, menumbuhkan, mengasuh, ya kan, asah, asi, asuh dan sebagainya. Itu kata rabbani. Begitu juga murabbi, yurbi dan rabbani. Ya, itu lebih luas sebenarnya. Jadi kata tarbiyah itu lebih luas, ya kan, daripada kata istilah-istilah yang lain seperti takdib, kemudian taklim, kemudian al-irsyad, tazkiyah. Jadi takdib, tarbiyah itu lebih kepada, kalau dalam istilah pendidikan Islam itu, pada bagaimana mendidik peserta didik itu dalam mengembangkan atau menumbuhkan dan mengembangkan satu adalah kognitif. Kognitifnya berpikir siswa. Yang kedua adalah afektif, sikap siswa. Dan yang ketiga adalah psikomotorik, tindakan siswa. Dan keempat adalah spiritual. Nah, kan spiritual, motor, yang ketiga motorik, yang ketiga adalah psikomotorik, dan yang keempat adalah spiritual, hati yang disentuh, ya kan, yang yang dididik itu. Jadi ada 4 itu kan. Sebenarnya itu lingkup, ada kognitif, afektif, psikomotorik dan spiritual. Lebih luas, ya kan. Jadi education atau tarbiyah lebih luas, mencakup kesemuanya. Syarat termemenuhi kata tarbiyah memberikan pengertian bahwa tarbiyah adalah mempersiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan meraih kebahagiaan, mencintai tanah air, sehat jasmani, berakhlakul karimah, cerdas dalam segala bidang, dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat, sopan santun dalam bertutur kata. Ini saya kira sudah mencakup semuanya ya. Ada akhlakul karimah, kebahagiaan, cinta tanah air, sehat jasmani, rohani, ya kan. Kemudian cerdas dalam segala bidang, sopan santun dalam tutur kata dan tindakan. Saya kira lebih mencakup kesemuanya. Dan sedangkan taklim merupakan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan dalam jiwa seseorang tanpa ada batas. Jadi taklim itu pada transfer of knowledge, transfer of attitude, and transfer of values. Mentransfer pengetahuan. Jadi guru atau pendidik itu memberikan pengetahuan, itu pada kognitif ya, pengetahuan, tapi juga memberikan pada value nilai-nilai afektif, dan pada attitude ada sikap. Sama juga, tapi ini pada transfer saja memberikan. Tapi bagaimana membentuknya adalah tarbiyah. Nah, taklim adalah pada transfernya. Ya, di sini dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم dan mengajarkan. Wa'allama Adam al-asma, dan mengajarkan Allah kepada Nabi Adam atas nama-nama benda. Suma'araduhum 'alal malaikati, kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni, coba sebutkanlah, bi asma'i haula'i, dengan nama-nama benda itu. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang
orang-orang yang benar. Jadi ketika Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam melalui jadi melalui nama-nama benda itu, nama-nama benda. Nama-nama benda. Ini dalam arti Allah itu mentransfer pengetahuan untuk mengalahkan iblis dan malaikat. Fasajadal malaikatu kullum ajma'un illa ajma'ina illa iblis, kecuali iblis gak mau. Iblis gak mau tunduk kepada Nabi Adam. Saya dijadikan dari api itu dia, kalau Adam dijadikan dari tanah, ya kan, tanah liat lebih bagus saya api daripada tanah liat, ya kan, nggak mau sujud. Padahal malaikat itu bersujud dia jadikan dari nur, ya kan, dari cahaya. Di sini adalah lafaz allama, ta'lim, mentransfer, ya kan. Mentransfer. Kemudian yang ketiga, ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sembilan rupa, sehingga dapat membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kegagasan Allah. Ta'dib apa? Pembentukan etika, ya kan? Pembentukan hati, etika spiritual, ya kan? Lebih dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis ini, Rabbi fa'addabani fa'ahsana ta'dibi. Rabbi, wahai Tuhan, addabani, didiklah saya ya Allah, ya kan. Fa'ahsana ta'dibi, maka Allah memperbaiki etika Nabi atau akhlak Nabi, ya kan. Lebih pada pendidikan akhlak ini, ta'dib ini. Jadi masing-masing ada bagiannya tersendiri. Padahal Nabi itu sudah mempunyai akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki perilaku, ya kan, perilakunya, tindakannya. Nah, begitu juga kita minta kepada Allah bagaimana perilaku kita, tindakan kita, tutur kata kita itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta keagungan Allah di dalam tatanan wujud dan keberadaannya, hal yang berdasarkan hadis Nabi, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, rawahu Ibnu Abdul Bar. Kemudian tazkiyah. Ini tazkiyah ini pada spiritual, pada pembersihan hati. Berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia, yaitu bermakna latihan rohani dengan cara melakukan ibadah dan tafakkur mengenai hak dan kewajibannya, atau bisa dikatakan pelatihan individu anak-anak lebih pada domain psikomotorik, pada riyadhah, mujahadah. Riyadhah wal mujahadah ini pada tazkiyah, ya, pada pembersihan hati, pembersihan akhlak mazmumah itu dihilangkan, sehingga tertanamlah akhlak mahmudah dalam diri peserta didik, ya kan, pada tazkiyah semuanya. Sedangkan tadris lebih pada pembelajaran yang di sana ada komunikasi dan interaksi yang efektif dan efisien antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan yang terukur dan jelas untuk mencapai tujuan pelajaran dalam pendidikan yang luas. Jadi kalau tadris itu lebih kepada pembelajaran, learningnya itu interaksi, ya kan, komunikasi yang efektif antara pendidik dan peserta didik untuk menuju tujuan kompetensi tertentu, ya kan. Tadris IPA, tadris biologi, tadris bahasa Inggris, ya kan, ya itu lebih kepada tadris, bukan tarbiyah, karena di sana ada pembelajaran, bukan tarbiyah, bukan taklim, tapi lebih kepada tadris. Kesemuanya itu antara taklim, kemudian tadris, ya kan, tazkiyah, itu masuk dalam tarbiyah, masuk semuanya dalam tarbiyah, konotasi tarbiyah. Maka sebagai seorang pendidik itu harus menguasai semuanya. Ya juga sebagai tarbiyah, tapi tarbiyah sudah cukup itu. Tapi bagaimana dia itu taklimnya, ya kan, cara mengajarnya yang bagus, ya kan, performanya yang bagus, ya kan. Kemudian tazkiyah, hatinya bersih ketika mengajar, ya kan,
bersihkan dulu hati ketika mengajar, insya Allah transfer ilmu itu cepat, bermanfaat ilmunya itu. Bersihkan dulu. Ibda binafsik. Jadi ketika guru, ketika pendidik, dosen itu bersih hatinya, ya kan, insya Allah transfer ilmu itu cepat kepada peserta didik. Kemudian bagaimana dia itu tadrisnya, ya kan, tadrisnya itu pembelajarannya sangat bagus misalnya. Nah, baru tarbiyah itu membentuknya. Jadi harus kepunya pada pedagogics, ya kan, pada pedagogik Islamic pedagogic pendidikan, keguruan Islam itu. Sebagai seorang guru harus, atau pendidik atau dosen itu harus memiliki semuanya sebenarnya. Paling tidak tarbiyah, ya kan, murabbi, paling tidak itu bagaimana dia bukan pada hanya transfer ilmu saja ya, ilmu, tapi bagaimana ilmu itu bisa diterima dengan mudah kepada peserta didik, kemudian bisa difahami, kemudian bisa dihayati, kemudian bisa diamalkan. Itu yang saya kira yang penting, ya kan. Dan yang berikutnya adalah al-irsyad ini. Al-irsyad itu kepada bimbingan ini. Lebih cocok pada bimbingan BKPI ini, bimbingan konseling pendidikan Islam itu pada lafaz al-irsyad, guidance. Jadi memberikan petunjuk, ya kan, wa irsya'ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika bimajmu'iha bi bayanin, zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Jadi irsyad itu pada petunjuk guru. Ketika guru memberikan petua, seorang dosen memberikan petua, pendidik, kiai, ulama, itu harus diperhatikan petua-petua, petunjuk-petunjuk dari guru, ya kan? Yang membimbing. Irsyad itu adalah lebih pada membimbing jiwa, ya kan. Dalam ini bukan hanya peserta didik, ya kan? Pendidikan juga begitu, bukan hanya pendidikan hanya di formal saja, tapi non formal dan informal. Begitu juga pada bimbingan, pada informal, non formal dan formal. Saya kira itu, ya kan, tambahan dari saya termasuk pendidikan dan amal Quran. Semoga ada manfaatnya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kemarin HP-nya itu ngedrop, ya kan, kemudian lowbat ngedrop sehingga bisa mengirim pagi hari ini. Dari saya cukup sekian. Wallahul musta'an ila thoriqil hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.